Inilah sebuah kisah cinta tragis di kota Baghdad. Cinta yang membuat seorang raja membunuh 100 gadis sebelum ia bertemu dengan seorang putri yang bernama Syahrazad. Siapakah putri tersebut? Mari kita simak ceritanya berikut ini. Konon, cintalah yang telah melahirkan kisah 1001 malam yang sangat terkenal itu. Cinta Raja Syahriar, seorang penguasa di negeri Baghdad yang dihianati permaisurinya sendiri yang bernama Syahdan. Suatu malam, ia mendapati permaisurinya tidur seranjang dengan seorang budaknya. Ia murka, lalu membunuh keduanya dengan sadis. Tapi ia masih tak lega. Ia ingin membunuh lebih banyak lagi perempuan. Sosok yang dianggap tak beda dengan permaisuri yang dulu dicintainya. Setiap perempuan yang disediakan akan dikawini, hidup bersamanya semalam, lantas menghukum mati keesokan harinya. Dan itulah yang terjadi hampir selama 3 tahun. 100 gadis tewas. Para perempuan tercekam ketakutan. Para ibu menangis. Para orang tua melarikan anak-anak mereka. Hingga akhirnya sang raja bertemu Syahrazad. Syahrazad adalah penulis kisah 1001 malam itu. Mengapa cinta melahirkan Raja Syahriar yang sadis? Padahal kita yakin cinta melahirkan sosok yang lembut, sudi saling memberi, menerima dan memaafkan. Selanjutnya menjadi kebiasaan Raja Syahriar setiap malam mengambil seorang putri, baik dari kalangan pangeran, pedagang, dan rakyat jelata, melewatkan malam bersamanya dan memerintahkan kepala menteri untuk membunuhnya keesokan harinya. Dia terus melakukan hal ini sampai semua gadis mati dan ibu-ibu mereka berkabung. Akhirnya tibalah giliran untuk putri sang kepala menteri. Sang kepala menteri ini mempunyai 2 orang putri. Yang lebih tua bernama Syahrazad dan yang lebih muda bernama Dinarzad. Syahrazad rupanya adalah seorang ahli sastra, filsafat dan ilmu pengobatan. Dia juga hafal puisi-puisi, catatan-catatan sejarah, dan peribahasa dari para raja dan orang-orang suci. Dia cerdas dan berpengetahuan luas, bijaksana dan halus budi pekertinya. Di suatu malam, Syahrazad berkata kepada ayahnya, "Ayah, jangan cemas, aku bersedia menikah dengan Raja Syahriar. Semoga pernikahan ini bisa menyelamatkan banyak orang, atau lenyap dan mati seperti yang lain. Apa yang telah merasukimu sehingga engkau ingin membinasakan dirimu sendiri?" ujar sang ayah. "Ayah, engkau harus menyerahkan aku padanya, atau semua gadis akan musnah." Sang kepala menteri sungguh tidak mengerti apa yang diucapkan putrinya. Dengan sedih dan setelah mencium kening di hadapan sang raja, dia pun menyerahkan putrinya di malam itu juga. Ketika Raja Syahriar membawa Syahrazad ke tempat tidur dan mulai mencumbunya, gadis itu berkata, "Bolehkah hamba memohon izin Paduka untuk menceritakan sebuah cerita?" "Boleh," jawab sang raja. "Baiklah, dengarkan," balas Syahrazad. Demikianlah, pada malam pertama hingga malam-malam berikutnya, Syahrazad mulai bercerita atau mendongeng dengan lembut dan indah untuk raja. Raja pun terpesona dengan kelembutan dan keindahan cerita dari Syahrazad. Ketika menjelang pagi, Syahrazad sengaja memutuskan ceritanya di tengah jalan, sehingga sang raja menjadi penasaran dan ingin mendengar ceritanya. Syahrazad dibiarkan hidup lebih lama untuk menyampaikan cerita-ceritanya yang menawan hati. Hingga pukul 10 malam lewat 1 menit. Di antara sekian banyak cerita, ada kisah Aladin, lampu ajaib, kisah Abu Nawas, serta kisah petualangan Simbad, si pelaut yang begitu berkesan di hati raja. Berkat kelembutan dan kecerdasannya, Syahrazad pun mendapat ampunan raja. Raja pun tak menyadari telah melanggar sumpahnya sendiri. Rakyat pun dibuat tak percaya dengan apa yang terjadi, dan Syahrazad termasuk ayahnya dan adiknya. Raja kembali berbahagia sudah menemukan istri yang tepat, dan rakyat pun juga ikut berbahagia. Sahabat belajar Islam, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Salah satunya berbakti kepada orang tua, menjadi wanita yang cerdas, dan menjaga harkat martabat sebagai wanita. Sekian cerita kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.